Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Sabu Barat. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami guru penggerak, yaitu tentang pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Sabu Barat. Bapak Ibu guru hebat semua, pertama-tama patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nafas kehidupan kepada kita hingga saat ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan rekan sejawat saya, calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita, yaitu Ibu Yosinta Rosalia Vale. Dan saya sendiri, Juwita Mawar Puspitamur. Baik Bapak Ibu guru semua, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sinta untuk membawakan materi yang pertama. Kepada Ibu Sinta, disilakan. Baik, terima kasih Bu Popi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Masih semangat? Oke. Untuk membuat kita lebih semangat, mari kita berdiri, kita buat ice breaking. Silakan. Ya. Jadi nanti kalau saya bilang tepuk semangat, Bapak Ibu guru, saya bilang tepuk semangat, tepuk tangan, dang dang dang, ma, ding ding ding, nga, dung dung dung, dang dang dang, ding ding dung, ya seperti itu ya. Ya siap ya. Oke, kita angkat ma, ding ding ding, nga, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Silakan duduk Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru meluangkan waktu agar bisa bersama kami, saya dan Ibu Popi, memaparkan sedikit materi yang kami dapat pada program pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu tugas kami pada modul 1.4 budaya positif, yaitu kami harus membuat aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ya, budaya positif. Kira-kira ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada pemikiran Bapak Ibu guru hebat? Budaya positif. Ya, bagaimana ya, Pak Raksa mungkin? Kalau budaya artinya kebiasaan positif, artinya baik. Budaya positif kebiasaan yang baik. Oke, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Raksa. Ya, budaya positif kebiasaan yang baik. Oke, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu guru hebat? Masih ada lagi? Ya, jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang Bapak guru semua warga sekolah impikan agar bisa membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Ya, dimulai dari pembiasaan yang baik dari Bapak guru hebat, kemudian pembiasaan yang baik itu bisa dicontoh oleh murid-murid kita. Ya, di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah beberapa konsep inti yang akan kami bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat.
Oke, next. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi selama ini contohnya saya kalau mengajar itu saya masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, jadi semua itu RPP saya susun berdasarkan apa yang saya mau murid lakukan. Kemudian di dalam kelas juga saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya rancang, seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas itu berpusat pada saya. Guru hanya mengerjakan apa yang guru berikan. Nah, di sini sebenarnya pada modul 1.1 kami belajar tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Beliau menyatakan bahwa kita harus menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam menuntunnya itu kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator, ya seperti itu. Jadi kita mengubah paradigma kita dari pembelajaran yang berpusat pada guru, kita harus berubah menjadi berpusat pada murid. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peran peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi berarti kita menyusun pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mungkin ada murid yang dia lebih senang belajar jika melihat atau visual, kita bisa menampilkan gambar-gambar. Kalau dia lebih suka yang audio atau mendengar, kita bisa menampilkan video atau musik seperti ini ya. Kalau kinestetik mungkin dia hobinya gerak-gerak, kita bisa membuat dia belajar sekitar lingkungan sekolah seperti itu. Next. Ya di sini untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid itu kita berdasar tujuan akhirnya itu menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, jadi kita harus menggunakan nilai yang ditanamkan di situ yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah kita lakukan ya. Misalkan pada saat memulai pelajaran doa, kemudian menutupnya dengan berdoa, kemudian berakhlak mulia kan dengan ketika kita masuk kelas mungkin guru menyapa kita Bapak Ibu guru, atau mungkin berpapasan dengan kita di jalan atau di kelas, di depan kelas apa ya. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita hidup dalam keberagaman budaya dari berbagai latar belakang, status sosial, suku, bangsa, agama. Nah di situ kita mengajarkan murid kita untuk memiliki sikap seperti itu, saling menghargai dan bertoleransi. Bergotong royong di sini bukan saja misalkan kita kerja bakti, tetapi misalkan dalam kelas ada pembelajaran, kita membagi murid dalam kelompok dan mereka bisa bekerja sama untuk menjawab LKPD yang diberikan. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini sebelum masuk saya meminta coba Bapak Ibu guru membayangkan ya, ada berpasangan ya, membayangkan Bapak Ibu guru, di tangan Bapak Ibu guru ini ada sesuatu yang sangat berharga di dalam yang kemudian Bapak Ibu guru pegang, kepalkan, dan teman di samping akan berusaha berbagai cara, misalkan dia membujuk, memaksa
untuk Bapak Ibu guru membuka kepalan tangan tersebut. Sekarang berharga dan mereka membujuk bagaimana Bapak Ibu guru bisa mempertahankannya. Silakan, mungkin boleh dipraktekkan. Ya, mungkin Pak Raksa memegang sesuatu berharga, tidak mungkin menggunakan berbagai cara untuk bisa melepaskan. Silakan juga Ibu Friska, Ibu Rovina, Ibu Ruth dan Pak Dani. Ya, ya, oke, ya, silakan. Ya, silakan berusaha bagaimana mungkin supaya bisa lepas. Ya, coba Ibu Ruth ya. Ya, bagaimana? Ya, ya, ya. Ada yang oke, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ada yang melepaskan kepalan tangannya? Tidak ada. Oke, kenapa sampai tidak melepaskan kepalan tangannya? Yang berharga tidak perlu dikasih di orang lain. Ya, mantap. Yang berharga tidak perlu diberikan kepada orang lain. Luar biasa. Ya, ada lagi jawaban yang lain. Ada lagi? Oke, Bro, silakan. Ya, karena saya tidak mau berbagi. Oh, tidak mau berbagi karena memang itu berharga, ya, betul. Ya, ada lagi? Ya, jadi di sini Bapak Ibu guru, kira-kira siapa yang mengontrol kita bisa menyepakkan tangan atau melepaskan? Siapa? Diri sendiri, ya, benar sekali, diri sendiri. Nah, itu adalah tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu menyatakan pada dasarnya itu dari kita sendiri yang bisa memilih kita mau melakukannya atau tidak, motivasi intrinsik. Nah, selama ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi misalkan kita untuk kasus saya bawa dulu nama PC. Nah, dia terlambat, ya saya menasihat dia, marah-marah dia, terus saya bilang kamu harus jadi orang baik. Nah, dengan itu saya mengontrol PC, mengontrol murid saya. Ternyata itu adalah miskonsepsi, ya. Jadi itu memang saya memberikan dia motivasi, tapi motivasi eksternal dari luar, dan itu dia tidak bersifat lama, dia bisa hilang, ya, dia bisa hilang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, yang mengontrol murid dia sendiri. Kita bisa menuntunnya untuk menemukan motivasi intrinsik dalam dirinya. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan seperti tadi contohnya Ibu Ida, misalkan mau membuka kepalan tangan Pak Raksa, membujuk dengan segala macam, tetapi Pak Raksa tidak mau melepaskan. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi penguatan positif dari luar, tetapi kalau dari dalam diri kita tidak mau untuk mengikutinya, tidak berhasil. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita kan biasa memaksa murid melakukan ini, melakukan itu sebenarnya itu miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu membentuk karakter. Ini termasuk saya. PC itu kalau terlambat saya omong, kamu tidak kasihan ibu kah? Ini bapak ibu guru yang mengajar di kelas mengeluh terus ibu malu begitu. Jadi berasa bersalah, ya. Tetapi sebenarnya itu saya membuat karakternya itu menjadi orang yang merasa bersalah, ya. Sebenarnya saya melakukan sesuatu yang menemukan motivasi dari dalam. Nanti sebentar kita pelajari. Next. Ya, jadi kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan kontrol. Ya, stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Ternyata sebenarnya teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya saya
diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Oke, next. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin itu mungkin bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu guru hebat? Disiplin itu apa sih sebenarnya disiplin? Ada yang mau menjawab tentang disiplin? Disiplin, ya, disiplin, ya, disiplin di sini dia berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin ini biasanya kita identik dengan hukuman, aturan, tetapi sebenarnya disiplin di sini adalah kita belajar mendisiplinkan diri dengan menemukan tanggung jawab dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mempersiapkan peserta didik sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, misalkan dalam kurikulum Merdeka itu dalam profil pelajar sila ada 6 dimensi nilai kebajikannya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai kebajikan lainnya saling menghargai, toleransi, mandiri, empati, bertanggung jawab, komitmen, percaya diri, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, dan masih banyak nilai kebajikannya. Sekarang saya bertanya, ketika kita mengendarai motor menggunakan helm, itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalau kita menggunakan helm saat bagaimana Ibu Ida? Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ida. Ya, tanggung jawab dalam ini menaati peraturan lalu lintas. Ada lagi jawaban yang lain nilai kebajikannya apa? Ya, coba Pak Dani silakan. Sadar keselamatan diri sendiri. Ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Dani. Ya, dari nilai kebajikannya ada tanggung jawab dan keselamatan. Ya, misalkan kita berbicara dengan orang itu harus bertutur kata yang baik. Itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Bagaimana Dida? Sopan santun. Ya, sopan santun atau saling menghargai. Misalkan kita membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Ya, bagaimana? Kebersihan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rovina. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini, kita tumbuhkan dalam siswa dan diyakini serta diterapkan. Ya, jadi seperti tadi, setiap perilaku yang buruk itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya apa?
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar semua kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Next. Ya, di sini Bapak Ibu guru hebat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu ya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi mungkin misalkan di kelas ada siswa yang mengambil bekal atau pas bekal siang dari teman-temannya. Itu kenapa? Setelah tanya, berarti dia punya kebutuhan dasar apa? Oh, kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup karena dia lapar. Jadi kita tanya baik-baik, baru kita mengarahkan dia memberikan solusi. Terkadang kita langsung kita langsung membuat dia rasa bersalah. Kamu ini tukang curi atau bagaimana ya? Jadi itu karena ada upaya untuk memenuhi dia punya kebutuhan. Kemudian kasih sayang diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi misalkan dalam pembelajaran ada anak yang usir, ibu guru ada azab sini dan ganggu dia punya teman kiri kanan. Ya, saya biasa begitu. Saya pernah mau PC atau rolling mungkin ya, saya kali. Saya langsung marah dia. Benar. Ada kebutuhan yang di situ. Kebutuhannya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu kita bisa panggil dia, terapkan di segitiga restitusi, dijelaskan oleh Ibu Popi ya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini biasanya untuk murid-murid yang biasanya berprestasi ya. Jadi mereka punya kebutuhan dasar itu adalah mereka ingin dihargai, yaitu dia punya kebutuhannya adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kebebasan. Jadi misalkan dalam ini yang nanti kita terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita mengajarkan murid sesuai dengan gaya belajarnya itu. Dia punya kebebasannya itu, dia bisa memilih, bukan kita kurang menentukan tapi dia. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tuh ada murid yang memang hobinya humor ya. Ya seperti itu karena memang dia punya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Misalkan kita menerapkan pembelajaran yang kadang misalkan saya kalau kimia kan cakaran-cakaran. Nah murid itu memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Makanya kita bisa menulisnya dengan ice breaking. Ketika mereka sudah bosan, sudah jenuh, kita buat ice breaking supaya mengembalikan mereka punya fokus ya, seperti itu. Seperti kita manusia kan kita hidup butuh refreshing juga. Demikian juga di dalam pembelajaran kelas ya. Next. Ya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi biasanya kalau anak-anak itu datang sekolah, itu mereka memiliki 3 motivasi. Ada yang datang sekolah tidak mau terlambat karena takut dihukum atau dipukul. Oh, saya datang terlambat nanti dipukul oleh Pak Guru. Ya, jadi dia datang ke sekolah karena dia takut dipukul, datang situ karena takut dipukul. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang waktu kami mempelajari guru ini mengubah pemandangan saya. Saya berpikir ketika murid diberi penghargaan, misalkan di juara kita kasih uang, kita kasih piala, menurut saya itu dia bisa meningkatkan motivasi siswa. Tetapi setelah kami pelajari, ternyata dia memang bisa memberikan motivasi, tapi motivasi eksternal atau dari dalam luar, dan dia tidak bersifat jangka panjang. Ya, jadi misalkan dia juara, kita berikan hadiah. Kemudian pada satu momen yang lain kita tidak berikan hadiah, itu langsung dia punya motivasinya itu langsung saya tidak dapat hadiah. Itu membuat dia menjadi
tidak termotivasi untuk lebih belajar lagi. Misalkan perankingan juga di kelas sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena itu yang menjadi merasa dihukum itu pasti yang anak di ranking 2, karena ya pasti Bapak Ibu guru dulu sekolah pernah mendapat ranking pasti seperti itu. Pasti kita berlomba-lomba mau ranking 1, tetapi ternyata kita ranking 2 atau 3, itu pasti kita juga jujur Pak, kalau saya pribadi saya pasti iri dengan ranking 1 ya itu menghukum saya sebenarnya itu ya. Kemudian nah ini yang poin 1 dan 2 ini motivasi eksternal. Jadi memang dia memotivasi tapi dia tidak bersifat jangka panjang ya. Jadi murid datang terlambat karena takut dipukul. Kalau dia tidak dipukul pasti dia datang terlambat ya. Demikian juga saya ikut lomba ini saya mendapat hadiah. Jadi motivasinya hadiah. Jadi kalau saya tidak dapat hadiah saya tidak ikut lomba seperti itu ya. Nah bagaimana untuk mereka motivasi intrinsiknya itu yang kami pelajari diberikan apresiasi. Apresiasi itu atau pengakuan dalam kata-kata. Misalkan ketika saya datang sekolah, saya melihat anak saya Roldi, dia memungut sampah. Saya langsung berkata, Roldi, ibu lihat kamu memungut sampah. Rasa empati kamu besar sekali ya, seperti itu. Misalkan anak saya Vini, dia membantu temannya mengerjakan tugas. Vini, ibu lihat kamu membantu ini Rusli mengerjakan tugas. Rasa peduli kamu besar ya, seperti itu. Jadi apresiasinya itu harus diberikan kepada semua murid secara bergantian, supaya kan pas pada sekolah kita rasa ya, guru memberikan apresiasi kepada si A dan saya tidak omong, tapi dalam hati saya langsung insecure ya, seperti itu. Itu pengalaman saya waktu sekolah dulu ya. Jadi apresiasi itu harus diberikan kepada setiap murid secara bergantian. Seperti kata kepala sekolah kita, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada isinya. Jadi manusia itu mau seburuk apapun, sebaik apapun, dia itu ada nilai positif di dalam dirinya itu. Sebenarnya dia ada nilai positif seperti itu. Ya, nah, ya jadi yang berikut menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang motivasi perilaku yang dianjurkan kita Bapak Ibu guru buat. Itu kita membangkitkan motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri murid kita. Ya, bagaimana untuk mewujudkannya? Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada CGP Hebat Ibu Juwita untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yasinta. Bapak Ibu guru hebat semua, bagaimana? Sudah lemah? Energi berkurang? Kita ice breaking dulu, menyegarkan kembali otot-otot yang lemas. Ya, sangat berdiri. Kalau saya bilang 1 kali tepuk di depan sini, 2 kali tepuk depan samping kanan. Oh ya, 2 kali tepuk kiri kanan, 3 kali tepuk depan kiri kanan, 4 kali tepuk depan kiri kanan atas. Contoh ya, 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 4 kali tepuk. Ya, ini sekaligus dengan konsentrasi, uji konsentrasi. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 bisa juga saya acak. 4, 1, 2,
Siap? Satu kali tepuk, dua kali tepuk, tiga kali tepuk, empat kali tepuk. Ya, itu pemanasan. Ini mata melihat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 kali tepuk, 4 kali tepuk, 4 kali tepuk, 3 kali tepuk. Ya, itu yang terakhir ya. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 2 kali tepuk, 4 kali tepuk, 3 kali tepuk. Oke, tepuk tangan. Lurus semua. Jadi kita Bapak Ibu Guru harus memberikan contoh. Kalau kita berikan contoh yang salah, anak-anak ikut salah nanti. Lanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta. Kita masih dalam motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman ini yang kita berikan itu ada tidak terencana, secara tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kebanyakan kita memberikan anak-anak hukuman itu seperti itu, hukuman fisik yang kita berikan kepada anak. Nah, hukuman fisik ini sebenarnya tidak boleh, karena membuat anak merasa tidak nyaman dan membuat mereka tidak bisa merubah diri mereka. Sedangkan kita di sini pembelajaran yang harus kita ajarkan itu kita menuntun, apalagi sekarang ini kurikulum merdeka yang akan kita terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang merdeka yang mereka inginkan sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan lagi, kita mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah dengar istilah teacher center dengan student center ya. Teacher center itu berarti kita Bapak Ibu Guru yang menjadi pusat, sedangkan student center anak-anak murid kita yang menjadi student pusat sumber pengetahuan itu. Jadi yang kita terapkan, kalau dulu mungkin kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi sekarang pembelajaran semuanya harus berpusat pada peserta didik kita. Ya, di sini hukuman-hukuman seperti ini tidak diberlakukan lagi. Apalagi yang tadi sudah disampaikan bahwa memberikan reward, penghargaan, pujian itu juga tidak berlaku, karena membuat anak-anak merasa ketergantungan. Jadi kalau dia membuat ini, dia ingin dipuji. Jadi berlangsung seperti itu. Dan kalau satu saat mereka tidak ada pada posisi tersebut dan penghargaan itu tidak dikasih, mereka akan merasa sakit hati. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita memberikan apresiasi saja kepada mereka, tapi tidak boleh, apresiasi itu tidak boleh diberikan kepada beberapa peserta didik, tetapi semua peserta didik. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi ini ada terencana, disepakati atau sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru memonitor murid. Nah ini yang tadi, kebebasan dari murid tidak ada. Semuanya itu kita yang mengontrol murid. Jadi apa-apa yang dilakukan
tadi mereka datang sekolah kalau terlambat mereka takut dipukul. Ada kadang mereka tidak datang sekolah kalau sampai mereka sudah terlambat. Ada juga yang datang terlalu awal untuk menghindari dari hukuman tersebut. Yang berikut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menciptakan kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajar murid mencari solusi sendiri. Ya, jadi di sini sebenarnya restitusi ini adalah kita merubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, yang negatif menjadi yang positif, seperti itu. Oke, next Ibu sebentar. Ya, yang berikut materi tentang posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu Guru, setelah saya mempelajari materi yang kami dapatkan dalam guru penggerak ini, bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Oke, next. Ya, contoh penerapan posisi kontrol guru. Sebelum ini saya jelaskan sedikit dulu. Dari 5 posisi kontrol itu yang saya lakukan dari waktu ke waktu hingga sebelum saya mempelajari materi ini, saya memperlakukan posisi kontrol saya, yaitu menggunakan posisi 1, 2, 3, dan 4. Saya menempatkan posisi kontrol saya menggunakan posisi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan posisi kontrol yang kelima, manajer ini, saya tidak pernah pergunakan. Yang dimana seharusnya kita sebagai guru itu kita harus menggunakan posisi kontrol yang kelima. Karena kalau kita menggunakan posisi kontrol yang pertama dan kedua itu dia tidak efektif. Kalau posisi kontrol yang ketiga dan keempat itu bisa, tetapi dia tidak bertahan lama atau tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti sebentar saya akan jelaskan seperti apa itu. Oke, next Ibu Sinta. Ya, contoh penerapan posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, di sini kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, ya, kita memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak menggunakan atribut secara lengkap, yaitu kita memberikan dia hukuman hormat bendera, ataupun kalau dia tidak mau menggunakan atribut yang lengkap itu kita menyuruh dia untuk pulang mengambil. Itu kan hukuman untuk dia, kan itu tidak boleh. Kalau pembuat rasa bersalah, seperti yang tadi sudah Ibu Sinta kasih contoh juga, bahwa dalam kasusnya Pice selalu membuat masalah. Ibu Sinta memanggil dia dan Ibu Sinta bilang, kamu tidak kasihan ibu kan? Seperti itu. Jadi seolah-olah kita membuat peserta didik kita ini yang merasa bahwa dia yang bersalah. Semua masalah yang timbul ini kita serahkan ke dia. Itu kan gara-gara kamu sudah, makanya ini semua terjadi. Itu ungkapan-ungkapan yang memberikan dia perasaan merasa bersalah, seperti itu. Next. Nah, yang ini posisi sebagai manajer. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu
Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di sini kita tidak menjudge anak begitu. Tidak langsung mempersalahkan. Kamu buat apa? Kamu tahu konsekuensi tidak? Seperti yang tadi sudah jelaskan, bahwa di sini kita memanggil anak, setelah itu kita bertanya, kira-kira kamu tahu tidak apa yang kamu buat? Setelah itu kita tanya lagi di dia, kira-kira kamu bisa memperbaiki seperti apa? Jadi apa yang dia putuskan oleh anak itu keluar dari diri si anak sendiri. Jadi dia menyadari kesalahan yang dia lakukan itu keluar dari dirinya sendiri. Kita tanya apa yang sudah dia lakukan, kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Jadi seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi kita tidak menghukum lagi, atau kita tidak memberikan rasa bersalah kepada dia, atau juga satu yang tadi sebagai teman. Sebagai teman itu kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita saling ngobrol, seperti itu. Kayak teman gitu. Jadi tidak ada kesenjangan lagi. Sama. Jadi kita memberikan mereka satu perasaan, satu keadaan yang dimana tidak apa-apa, saya buat salah, nanti sebentar panggil saya untuk bicara baik-baik gitu. Jadi ketergantungan, jadi dia mau berubah dia tidak berubah, dia buat salah terus karena dia tahu nanti ujungnya seperti apa. Kalau itu memposisikan diri sebagai teman, karena teman itu kan dia rasa lebih nyaman, jadi tegur, ya tidak ada hukuman dong. Jadi saya sudah tahu dia seperti itu. Jadi kalau kita posisi kontrol kita ada 5, itu kalau kita sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Posisi kita yang harus kita pakai di situ adalah sebagai manajer. Dan sebagai pemantau di sini kadang kita hanya melihat saja. Kita melihat anak-anak berbuat salah, kita hanya lihat saja. Tidak ada respon apa-apa. Nah, itu adalah posisi kontrol. Next itu simpan. Nah, Bapak Ibu Guru, dari kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira saya bertanya, Bapak Ibu Guru ada pada posisi kontrol yang mana? Kalau saya tadi 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada pada posisi kontrol yang mana? Penghukum kah? Pemberi rasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Ataukah manajer? Mungkin ada yang ya sama semua. Ya, jadi posisi kontrol 1, 2, 3, 4. Apakah posisi kontrol yang kelima sudah pernah diterapkan? Pernah, tapi tidak sadar ya. Tidak sadar kalau itu posisi manajer. Ya, dan posisi itu sebenarnya yang harus kita terapkan ya. Jadi posisi 1, 2, 3, 4 itu tidak pakai sebenarnya. Oke, next. Ya, tadi adalah posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita di sekolah ada aturan sekolah. Nah, di kelas juga harus ada. Nah, tetapi kenapa di sini saya bilang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan
biasa kita membuat jangan mencoret. Nah, itu kalimat-kalimat negatif juga ada di dalam situ. Jangan mencontek, jangan mencuri. Seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang kita masukkan di dalam adalah kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas ini diterapkan di dalam kelas, dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Kalau peraturan kelas itu kita melibatkan, peraturan sekolah itu kita melibatkan bapak ibu guru, sedangkan anak-anak tidak. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini anak-anak sendiri yang membuat keyakinan kelas. Kita bapak ibu guru tidak membuat, tidak terlibat di dalam, tetapi ini anak-anak sendiri yang membuat. Kalau peraturan kelas otomatis kita juga masuk, dan itu kalimat-kalimatnya negatif. Nah, keyakinan kelas ini seharusnya tidak. Next, Ibu Sinta. Nah, ini bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat sedikit saja agar bisa diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, keyakinan kelas ini kita buat tidak boleh terlalu banyak. Tidak boleh terlalu banyak agar mereka dapat mengingat. Bisa 3 sampai 7 keyakinan. Seperti itu. Contoh nanti sebentar ya. Kalau keyakinan kelas ini saya beri contoh ya. Dilarang membuang sampah. Ini peraturan dan keyakinan ya. Kalau peraturan dilarang membuang sampah. Kalau dia punya keyakinan kelas dan kalimat positifnya, tidak buang sampah pada tempatnya. Yang berikut kira-kira ada yang mau contoh? Kira-kira aturankah atau keyakinankah supaya kita buat bersama? Ada ketiga keyakinan kelas. Tadi contoh seperti itu. Mungkin ada bapak ibu guru yang mau kasih lagi. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan adalah kesadaran akan sesama peserta didik untuk tidak saling membuli. Artinya mereka di dalam kelas itu adalah kakak adik atau saudara. Oke, jadi jangan membuli. Jangan membuli ini dia masuk kalimat mana? Negatif ke positif? Negatif ya, dia masuk peraturan. Jadi jangan membuli, jangan berkata kotor. Itu kita bisa kasih masuk dalam keyakinan kelas seperti saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Jadi ada beberapa aturan, contohnya jangan membuli, jangan berkata kotor, jangan terlambat, jangan mencoret. Nah, kita bisa buat dalam satu keyakinan kelas, jangan membuli, jangan berkata kotor, jangan mencuri. Bisa satu keyakinan, yaitu saling menghargai. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak aturan yang kita buat dalam keyakinan itu. Kita ambil beberapa opsi menjadi satu kalimat yang ada terkandung semua di dalam, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak-banyak, sesuaikan dengan kondisi atau keadaan kelas kita, seperti itu. Dan keyakinan kelas ini
tempat, satu wadah, supaya dipajang di kelas. Kenapa dipajang? Supaya mengingatkan mereka terus akan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Setelah itu, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita membuat perjanjian yaitu membuat tanda tangan, kesepakatan tanda tangan ya. Mereka menulis mereka, setelah itu mereka tanda tangan, yaitu kesepakatan kita kan, perjanjian kita. Jadi keyakinan yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar, ada buktinya ini. Seperti itu. Jadi lebih mensahkan seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Dan saya harap tahun ajaran baru ini kita bisa memulai dari hal kecil, yaitu keyakinan kelas, agar mengikat anak-anak kita. Kalau mereka melanggar, mereka harus ingat keyakinan yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke, next. Ya, yang berikut tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini mengatakan bahwa membuat kesalahan, jadi tidak melarang anak untuk tidak boleh berbuat salah ya, tapi membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini kata-kata yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Jika anak-anak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, contohnya yang tadi ada siswa yang tidak memakai atribut yang lengkap pada waktu upacara, kita bisa memanggil dia. Yang pertama kita terapkan adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah di sini, tetapi mau mencari solusi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas anak seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kamu pasti punya alasan tertentu. Nah, di sini kita menyatakan dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Jadi ini memvalidasi, kita memvalidasi anak-anak yang salah. Seperti itu. Next, Ibu Sinta. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan ini kembali kita pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi. Kalau dia melanggar apa yang sudah kita sepakati, di sini kita mengingatkan dia kembali. Kira-kira kamu ingat tidak keyakinan yang sudah kita buat bersama atau kita sepakati bersama? Seperti itu. Ya. Contoh. Saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Bapak Ibu guru bisa menontonnya.
Itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada peserta didik. Ada satu lagi. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang diterapkan oleh Ibu Sinta. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru sudah menonton contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya dan Ibu Sinta berikan kepada anak-anak. Nah, itu adalah contoh menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Menstabilkan identitas, validasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti itu. Ya, itu adalah materi-materi yang telah kami paparkan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah standar nasional pendidikan. Ya, jadi di sini kita menuntun anak untuk memiliki profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dipaparkan tadi. Ada berapa tadi? Ada profil pelajar
Pancasila? Ada 6. Ada yang disebutkan kok? Ini wajib kita ketahui. 6. Beriman ya. Ya, Ibu Friska. Adapun profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Oke. Baik, terima kasih Ibu Friska. Ya, saya harapkan bahwa kita Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sabu Barat ini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, di mana kita dapat menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan saya dan Ibu Sinta tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sabu Barat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sesi berikutnya mungkin ada tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Silakan. Saya berikan kesempatan. Oke, Ibu Esther. Baik, terima kasih Ibu Bobi. Saya akan bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Oke, saya langsung jawab ya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sistem reward atau memberikan penghargaan kepada peserta didik itu tidak bagus, tidak efektif, itu tidak positif. Karena apa? Karena memberikan mereka rasa ketergantungan dan itu tidak bertahan lama. Jika posisi mereka sebagai sang juara, suatu saat mereka tidak lagi mendapat gelar sebagai juara, mereka akan merasa terintimidasi. Jadi tidak ada penghargaan apa-apa. Jadi mereka hanya berusaha itu untuk mendapatkan sesuatu, berusaha hanya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini mereka lebih membutuhkan untuk mereka dipuji ya, seperti itu. Mereka dianggap sebagai orang yang terbaik, seperti itu. Makanya sistem reward ini atau penghargaan ini tidak dipakai lagi. Maksudnya tidak efektif sih, sebenarnya tidak efektif. Yang efektif itu adalah kita memberikan apresiasi kepada peserta didik kita. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sinta. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan saja, reward itu sebaiknya tidak dilakukan karena memang dia berikan motivasi, tapi motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dari luar dan dia tidak bertahan lama. Jadi lebih baik kita akan apresiasi. Jadi itu kita bangkitkan motivasi prinsip dalam diri murid. Dengan demikian mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan itu juga bentuk apresiasi. Oke, Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga materi-materi yang sudah kami sampaikan ini dapat berguna bagi Bapak Ibu Guru hebat semua. Salam.
seperti peraturan. Seperti peraturan. Nah, di sekolah kita ada peraturan tidak? Ada. Peraturan atau tata tertib. tata krama atau tata tertib ya. Ya, di dalam tata tertib ada memuat dan tata krama. Benar. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas, peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Oleh siapa lagi? Guru. Anak-anak buat tidak? Buat peraturan sekolah? Tidak. Nah, bedanya itu. Kalau keyakinan kelas itu anak-anak yang buat sendiri. Sudah. Anak-anak buat sendiri, anak-anak yakini itu keyakinan kelas dan anak-anak akan melakukannya. Sudah? Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan atau kesepakatan yang dibuat oleh murid-murid dan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang anak-anak miliki yang nantinya akan anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keyakinan kelas itu seperti apa? Dia berisi kalimat-kalimat yang positif. Misalkan dia berisi kalimat-kalimat yang positif. Misalkan begini, kalau ujian kita harus bagaimana? Kalau ujian bersikap jujur, ya. Kalau kalimat negatifnya tidak boleh Menyontek. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kita tidak tulisnya dalam kalimat negatif, tidak boleh menyontek. Tidak seperti itu, tapi kita tulis kalimat positif. Misalkan bersikap jujur. Misalkan kalau kotoran banyak-banyak di kelas, itu berarti jangan membuang sampah di sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatifnya. Kalau kalimat positifnya, membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Kita buat kesepakatan kelas antara murid dan guru supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan kalau anak ibu dengan anak-anak berarti kita harus saling apa? Saling menghargai. Kalau sesama antara Alosia dengan Nadine harus saling menghargai. Seperti itu ya. Nah, itu keyakinan yang dibuat oleh kalian sendiri. Jadi kalian yakini itu, kemudian kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk kalimat ya positif. Sekarang ibu akan membagikan kalian kertas di sini. Tugas kalian nanti menuliskan keyakinan apa yang kalian inginkan agar kelas kita tercipta suasana yang nyaman, menyenangkan. Paham? Jadi apa yang kalian inginkan tuliskan di sini semua. Oke? Sekarang ibu akan bagikan ya satu persatu. Silakan siapkan kalian punya ballpoint. Langsung ikut ya, salam langsung. Jangan tempel mati ya, hanya sekedar tempel saja. Kalau saya tadi mau cabut, ada jarak saya, Sudah. Kalau saya nggak semua saya hanya cukup tempel. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Di bawah ya, lanjut di bawah. Ya, lanjut dan perkuat saya juga. Pas lah, sudah tekan. Hanya sekedar tahu karena ibu cabut. Ya, lanjut. Lanjut.
keyakinan kelas yang sudah anak-anak tempelkan di sini. Jadi sekarang kita lihat sama-sama. Mungkin ada yang sama dia punya keinginannya ya. Ini adalah hasil keyakinan yang kalian buat. Kita akan memilah karena mungkin ada yang sama, jadi kita tinggal pilahkan ya. Kita lihat di sini, siswa hadir di kelas tepat waktunya. Kemudian siswa MIPA 1 harus berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas, hidup rukun antar sesama, bersikap jujur. Ini sama kan? Ya, jadi itu cabut yang satunya. Bersikap jujur yang satu itu cabut ya. Kemudian saling menghormati satu sama lain, bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan siswa. Oke. Memiliki sikap yang baik, ya. Memiliki sikap yang jujur. Kalau yang baik yang jujur itu sudah sama dengan tadi di sini, bersikap jujur ya. Ya, jadi itu ini cabut yang ini ya. Lanjut, berhenti membuli. Ya, berhenti membuli ya. Jadi itu benar ya, membuli itu tidak boleh dilakukan ya. Berhenti membuli itu kalimatnya kira-kira seperti apa kalau kalimat yang baik? Tadi mau bilang pakai kalimat positif, berarti jangan dibully, itu dia bisa masuk di saling menghargai. Seperti itu ya kan, saling menghargai satu sama lain. Yang sama ini menjaga fasilitas kelas, ya menjaga fasilitas kelas. Kita harus menjaga semuanya supaya ini ya. Menjaga kebersihan kelas, berada di dalam kelas sebelum guru masuk. Menjaga kebersihan kelas agar tetap rapi dan nyaman. Sama dengan ini ya, yang bisa menjadi ini. Bersikap adil dan saling menghargai. Ya, masuk tepat waktu. Sama di sini ya, so hadir di kelas tepat waktunya ya, cabut ya. Berperilaku sopan dan saling menghargai. Ya, bersikap jujur, ini sudah sama ya. Oke. Siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler yang sudah tersedia di sekolah. Ya, ini boleh ya. Ya. Siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Oke. Ini mau tempel ini. Dari hasil keyakinan kelas yang tadi anak-anak buat, ada yang sama. Jadi yang sama itu Ibu rangkum di satu. Jadi sekarang anak-anak kita mendapatkan berapa keyakinan kelas? 9. Yang pertama, siswa hadir di kelas tepat waktunya. Yang kedua, siswa MIPA 1 harus berpakaian rapi. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas agar tetap rapi dan nyaman. Yang keempat, siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, menjaga fasilitas kelas. Yang ketujuh, bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan siswa. Yang kedelapan, siswa mengikuti ekstrakurikuler yang sudah tersedia di sekolah untuk pengembangan bakat dan minat kalian. Yang berikut, berperilaku sopan dan saling menghargai. Ya, kita tepuk tangan dulu. Sekarang keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 11 MIPA 1. Jadi keyakinan ini dibuat oleh anak-anak sendiri. Berarti anak-anak harus yakini, anak-anak harus ingat, dan anak-anak harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Datang sekolah jam tepat waktu. Jadi jam 6.45 sudah ada di sekolah. Kalau yang tiket berarti dia datang lebih awal. Mungkin jam 6 sudah di sekolah ya. Ya seperti itu. Baik, sebagai bukti bahwa kalian sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak akan menandatangani kesepakatan keyakinan kelas ya. Nanti maju satu-satu, kemudian beri tanda tangan.
Diari Umone. Saya dari kelas 11 MIPA 1 asal SMA Negeri 1 Sabu Barat. Ya, saya sangat senang dengan keyakinan kelas. Sangat penting karena kita dapat mendisiplinkan diri seperti datang tepat waktu. Nama saya Maria Delvia Rejo dari kelas 11 MIPA 1, berasal dari SMA Negeri 1 Sabu Barat. Ya, saya sangat senang, sangat penting. Karena dengan keyakinan kelas, kami dapat menjadi lebih mandiri dengan apa yang telah kami sepakati bersama. Misalnya seperti kami dapat tugas dari ibu bapak guru, kami dapat mengerjakannya secara mandiri. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya kelas 11 MIPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Sabu Barat. Saya sangat senang, sangat penting. Karena dengan keyakinan kelas yang kami buat bersama, kami dapat bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, seperti ketika kita mendapatkan tugas piket, kita akan datang lebih awal untuk mengerjakannya. Ya, perkenalkan, nama saya Rano Beni dari kelas 11 MIPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Sabu Barat. Ya, saya sangat antusias. Ya, sangat penting. Ya, karena dapat mengajarkan kami bersikap jujur dan bertanggung jawab.